Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Kusuma Dewi, NIM 19016039 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan mengenai pelaksanaan asistensi mengajar yang saya lakukan selama 4 bulan di SMA Negeri 1 Ranya Pesisir. Pertama, saya akan membahas mengenai apa itu asistensi mengajar. Program asistensi mengajar ini merupakan salah satu program yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berguna untuk mengembangkan minat dan potensi mahasiswa dalam bidang pendidikan dengan turut serta dalam mengajarkan dan memperdalam ilmunya sebagai guru di satuan pendidikan. Kegiatan asistensi mengajar ini merupakan salah satu bentuk kegiatan di luar kampus yang dapat dilakukan dalam mengimplementasikan ilmunya yang didapat selama bangku perkuliahan. Program asistensi mengajar ini tidak hanya memfokuskan pada proses pembelajaran di kelas saja, tetapi juga mencakup manajemen persekolahan, penyusunan perangkat pembelajaran, latihan mengajar terbimbing, dan latihan mengajar mandiri. Keempat hal ini atau keempat kinerja ini wajib dilakukan oleh mahasiswa asistensi mengajar selama program ini berlangsung. Tujuan dilakukannya program asistensi mengajar ini yang pertama yaitu memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki minat khususnya di bidang pendidikan untuk turut serta dalam mengaplikasikan ilmunya di sekolah. Yang kedua, membantu pemerataan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. Yang ketiga, membantu mengisi kekurangan guru di daerah yang membutuhkan. Yang terakhir, memberikan kesempatan bagi masyarakat memperoleh kemajuan melalui kehadiran mahasiswa untuk mengajar, mendidik, dan menginspirasi. Asistensi mengajar ini tentunya memberikan manfaat, baik itu manfaat bagi program studi, bagi mahasiswa, dan bagi sekolah mitra. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa selama program asistensi mengajar ini ada 4 kinerja yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Pertama yaitu kegiatan manajemen persekolahan. Selama mengikuti kegiatan asistensi mengajar, mahasiswa ikut serta dalam manajemen persekolahan, baik itu dalam bidang administrasi sekolah maupun dalam bidang ekstrakurikuler. Sistem manajemen sekolah yang baik terdiri dari beberapa kegiatan yang dimulai dari pembuatan kurikulum pelajaran, manajemen kompetisi guru dan karyawan, perawatan inventaris, mengelola siswa dan orang tua murid, hingga manajemen keuangan. Dalam administrasi sekolah setidaknya ada 3 kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa asistensi mengajar selama 4 bulan. Yang pertama yaitu turut serta dalam membuat surat undangan bagi orang tua kelas 10 dalam rangka rapat mengenai baju seragam kelas 10. Yang kedua yaitu piket mingguan. Kegiatan piket mingguan ini wajib dilakukan oleh setiap mahasiswa asistensi mengajar guna mengembangkan diri mahasiswa asistensi mengajar selama program ini berlangsung. Piket mingguan ini khususnya dilakukan 1 kali dalam 1 minggu. Hal-hal yang perlu dilakukan pada piket mingguan ini yang pertama yaitu pagi harinya mahasiswa menyusun absensi setiap kelas di meja piket. Kemudian guru yang bersangkutan akan mengambil
absensi tersebut dan dibawa ke kelas. Namun jika guru ada yang tidak hadir atau berhalangan hadir, maka di sini guru piket dan mahasiswa asistensi mengajar akan membawa daftar hadir tersebut ke kelas yang gurunya tidak hadir tersebut. Kemudian mahasiswa akan mengambil daftar hadir dan memberikan tugas sesuai dengan mata pelajaran yang sedang berlangsung. Kemudian mahasiswa juga selama melakukan piket mingguan diberi wewenang untuk memberikan surat izin sakit maupun terlambat. Namun jika surat izin keluar sekolah harus ditandatangani terlebih dahulu oleh wakil kepala sekolah, baru diberi wewenang kepada mahasiswa untuk memberikan izin kepada siswa tersebut. Jika ada siswa yang terlambat masuk, baik itu terlambat datang ke sekolah maupun masuk ke kelas terlambat, maka siswa asistensi mengajar akan memberikan sanksi sesuai dengan keterlambatannya. Ada yang disuruh mencabut rumput, ada yang disuruh membersihkan WC dan lain-lain, sehingga memberikan efek jera kepada siswa agar tidak terlambat lagi untuk ke sekolah. Dan yang terakhir yaitu menjadi pengawas ujian tengah semester. Hal ini tentunya menjadi suatu hal positif yang didapat oleh mahasiswa selama program ini berlangsung, karena mahasiswa menjadi tahu bagaimana menjadi seorang pengawas, bagaimana aturan-aturan yang dilakukan selama menjadi pengawas ujian, apa saja yang harus dilakukan dan berbagai hal. Kemudian kegiatan manajemen persekolahan yang kedua itu melakukan ekstrakurikuler. Ada 2 ekstrakurikuler yang cukup aktif dilakukan oleh mahasiswa asistensi mengajar. Yang pertama yaitu pramuka. Pramuka ini mahasiswa pernah ditunjuk oleh pihak sekolah sebagai pembina pramuka dalam mengikuti Perjusami atau Perkemahan Jumat Sabtu Minggu yang dilaksanakan pada tanggal 30 September sampai 2 Oktober 2022 di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Perkemahan ini perkemahan ini bertujuan untuk pelantikan kacu bagi kelas 10 dan pelantikan bantara bagi kelas 11. Kemudian yaitu ekstrakurikuler yang kedua yaitu musik. Namun untuk ekstrakurikuler musik ini mahasiswa kurang sering melaksanakannya karena tidak mempunyai kemampuan lebih mengenai ekstrakurikuler musik ini. Namun ada beberapa kali mahasiswa ikut serta dalam latihan kegiatan musik ini. Yang kedua yaitu penyusunan perangkat pembelajaran. Dalam penyusunan perangkat pembelajaran ini ada 5 perangkat pembelajaran disusun oleh mahasiswa selama program asistensi mengajar. Yang pertama yaitu RPP, materi ajar, LKPD, media pembelajaran dan penilaian. Kelima, perangkat pembelajaran ini tentunya tidak terlepas dari bimbingan dan masukan dari guru pamong selama penyusunan ini berlangsung. Mahasiswa asistensi mengajar diminta oleh guru pamong untuk menyusun rancangan rencana pembelajaran khususnya bagi kelas 11. Penyusunan RPP ini tentunya didasarkan pada kompetensi dasar. Komponen rancangan rencana pembelajaran ini terdiri atas 5. Yang pertama yaitu identitas sekolah, yang kedua kompetensi inti, yang ketiga kompetensi dasar, yang keempat tujuan pembelajaran, dan yang kelima langkah-langkah pembelajaran. Pada identitas sekolah, hal-hal yang harus dimuat adalah nama penyusun, instansi dan tahun disusunnya RPP, yang kedua jenjang sekolah, yang ketiga kelas, dan yang keempat alokasi waktu. Kemudian kompetensi inti. Pada kompetensi inti ini juga mencakup sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Dan yang ketiga yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Yang keempat tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran ini, mahasiswa wajib menyampaikan metode pembelajaran yang akan digunakan.
Dan yang terakhir yaitu langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran ini mencakup kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, kemudian yaitu penyusunan materi ajar. Materi ajar ini disusun oleh mahasiswa, juga dibimbing oleh guru pamong. Komponen yang dimuat dalam materi ajar ini, yang pertama itu identitas sekolah, yang kedua orientasi, yang ketiga materi, yang keempat rangkuman, yang kelima evaluasi. Yang ketiga yaitu penyusunan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik ini digunakan oleh guru sebagai penunjang proses pembelajaran. Komponennya itu yang pertama identitas, yang kedua kompetisi dasar, ketiga tujuan kegiatan, dan yang keempat petunjuk belajar. Kemudian itu penyusunan media. Media pembelajaran sangat beragam, mulai dari media audio, visual, dan audiovisual. Namun pada kesempatan program ini mahasiswa lebih menggunakan media PowerPoint atau PPT. Tujuannya untuk memperkenalkan PPT kepada siswa dan juga untuk menarik perhatian siswa dalam pembelajaran tersebut, karena bergambar dan berwarna sehingga menarik perhatian siswa. Penyusunan penilaian. Penyusunan penilaian ini mencakup ada penilaian sikap, kemudian ada jurnal, yang ketiga ada penilaian pengetahuan dan remedial serta pengayaan. Terakhir yaitu yang ketiga itu kinerja 3 mengenai keterampilan latihan mengajar terbimbing. Latihan mengajar terbimbing ini tentunya harus mahasiswa diawasi penuh oleh guru pamong selama mengajar di kelas. Latihan mengajar terbimbing ini, video latihan mengajar terbimbing ini diambil oleh mahasiswa pada kelas 11 IPA 2. Pada latihan mengajar terbimbing ini mahasiswa mengikuti langkah-langkah pembelajaran, baik itu kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Hal tersebut dilakukan oleh mahasiswa agar pembelajaran mengajar terbimbingnya lebih terstruktur. Ada beberapa kali mahasiswa melakukan kegiatan mengajar terbimbing ini. Setelah melakukan kegiatan mengajar terbimbing ini, guru pamong akan memberikan masukan dan bimbingan kepada mahasiswa secara empat mata agar mahasiswa lebih paham tentang pembelajaran di kelas. Yang keempat yaitu latihan mengajar mandiri. Setelah melakukan latihan mengajar terbimbing beberapa kali, mahasiswa kemudian diberi wewenang oleh guru pamongnya untuk melakukan kegiatan mengajar mandiri. Untuk pembuatan video kegiatan mengajar mandiri, mahasiswa membuat video yang berlokasi di 11 IPA 1. Latihan mengajar mandiri ini sama halnya dengan kegiatan mengajar terbimbing, juga mencakup tiga komponen yaitu kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk program asistensi mengajar ini sangat bagus untuk dilakukan guna pengembangan soft skill mahasiswa, terutama mahasiswa dalam kegiatan pendidikan, karena memberikan hal-hal yang sangat positif untuk calon pendidik masa depan nantinya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, terutama bagi saya sendiri. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.